Soalnya di mana sebenarnya saya bingung. Kan kalau kita lihat arah berpikirnya, kenapa SB harus menulis surat dari Jogja bicara seperti ini? Lalu jangan saya jelaskan karena kemarin tuh ini sudah masuk perkara, sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi, bla 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 bla, tapi minim liputan. Lalu teman-teman TV One katakan kita ngeliput kok. Nah karena minim liputan itulah kemudian SBY tulis surat. Jadi sebenarnya problemnya apa? Persoalannya kalau misalnya banyak liputan di MK, SBY tidak bicara, kira-kira begitu. Yang ingin disampaikan. Itu tafsir, bro. Bukan tafsir, kan gua mengikuti alur logika dan alur kronologi lu tadi gitu loh. Artinya bahwa lebih baik untuk mencegah kegaduhan begini, liputlah apapun itu sebanyak-banyaknya agar SB tidak nulis surat lagi. Yang repot kan kalau kemudian media tidak meliput, SB tulis surat, kita tertuduh. Media tidak liput, SB tulis surat, kita kemudian dianggap apa segala macam gitu loh. Bukan. Tertuju kepada Legal satu partai. standingnya di situ warga negara Indonesia. Kalau bicara partai, 8 partai termasuk Nasdem, posisi kami itu adalah terbuka sama seperti sekarang. Teman-teman PDIP tertutup. Nasdemnya ada juga, walaupun kemudian Nasdem menyangkal. Itu udah bukan kader kita lagi. Kenapa bukan kader kita? Karena tidak mendaftar secara elektronik. Jadi klasifikasi kader dan tidak kader itu proses pendaftarannya. Ya, jadi awalnya permohonan itu kan diajukan oleh beberapa orang. Satu dari PDIP, yang kedua menyebut dirinya anggota Nasdem. Setelah Kongres kedua, memang kita ada kirim edaran ke seluruh anggota. Dia harus mendaftarkan ulang. Itu sebabnya kita mengirim surat kepada MK bahwa orang ini tidak memiliki kapasitas untuk menyebut dirinya sebagai apapun atas nama Nasdem karena dia bukan lagi anggota. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kalau memang dia sedang berperkara, biarin aja berperkara di Mahkamah Konstitusi, nggak perlu bikin surat lagi. Nanti ada surat pertama, surat kedua, berjilid-jilid, nanti terakhir bikin buku, jadi buku berikutnya kan, jangan, nggak perlu surat-suratan, menuduh apa segala macam, nggak perlu. Tiba-tiba berkembang jadi Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa? Jadi kemana-mana. Lalu kalau kita bilang salah satu ketua partai yang ditangkap KPK, ya Demokrat, Ini bukan soal Demokrat atau PDIP begitu. Ini soal kita bersama begitu. Makanya Pak SP tidak menuduh siapapun di situ, apalagi partai. Nggak ada. Ini kan cara kita mengatur bangsa kita ini. Kita kan bagian dari itu toh. Jadi ini tidak dalam posisi menyalahkan siapapun. nggak perlu menunjukkan ke segala macam. Kita juga ada bingung. Itu surat buat siapa sih? Jadinya dia iseng-iseng aja bikin surat gitu loh. Ini Perdebatan soal sistem pemilu proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup kembali bergulir saat ini. Bermula dari gugatan uji materi terhadap pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang dimohonkan sejumlah warga negara ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Para pemohon meminta agar MK menyatakan pasal tersebut inkonstitusional. Ini kan lebih rumit lagi. Jadi surat tanpa Adian ini nggak masuk ke substantif, ini nyinyir terus dia. Gue menjelaskan apa yang sampaikan. Jadi Penjelasannya ini. siapa, Bang? Penjelasannya kan ini surat tanpa tujuan. Ini lebih rumit lagi. Ini surat tanpa tujuan, ya sudah nggak apa-apa lah. Mungkin karena kepanikan menjelang pemilu. Kita tanyakan saja. Surat SBY kena sentil Adian. Penjelasan Johnson terpatahkan. Ini bagian dari mengingatkan begini, ini tahapan sudah jalan. Kita meminta kepada Mahkamah Konstitusi begitu. Jikapun itu berlaku di pemilu berikutnya lah. Jangan di tengah jalan begini. Kan Demokrat ini ribut. Tuh yang mengusulkan Demokrat diputuskan teman Demokrat. Itu dilakukan 4 bulan sebelum pemilu. Sementara ini yang menggugat ini sekarang itu masih setahun lebih kemarin. Jadi ketika SBY mempertanyakan apa urgensinya, kenapa dulu 2008 pertanyaan yang sama tidak keluar dari dia? Kenapa sekarang dia mempertanyakan? Ini kan aneh. Hingga sistem pemilu di Indonesia dapat diganti dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Pada saat di acara Catatan Ilmu Kreasi yang tayang pada hari Selasa 21 Februari 2023, politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu sentil surat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY, di mana surat tersebut berisi tentang pertanyaan urgensi penggantian sistem proporsional terbuka menjadi tertutup di pemilu 2024. Adian Napitupulu menjelaskan bahwa SBY mengirim surat karena minimnya liputan media massa soal proses perkara sistem profesional terbuka dan tertutup di Mahkamah Konstitusi.
Nasdemnya ada juga, walaupun kemudian Nasdem menyangkal, itu udah bukan kader kita lagi. Kenapa bukan kader kita? Karena tidak mendaftar secara elektronik. Jadi klasifikasi kader dan tidak kader itu proses pendaftarannya. Ya, jadi awalnya permohonan itu kan diajukan oleh beberapa orang. Satu dari PDIP, yang kedua menyebut dirinya anggota Nasdem. Setelah Kongres kedua, memang kita ada kirim edaran ke seluruh anggota. Dia harus mendaftarkan ulang. Itu sebabnya kita mengirim surat kepada MK bahwa orang ini tidak memiliki kapasitas untuk menyebut dirinya sebagai apapun atas nama Nasdem karena dia bukan lagi anggota. Kalau yang elektronik masuk berarti masih kader, kalau tidak kader. Jadi kan seperti itu penjelasan Nasdem. Tapi bahwa apakah ada PD Perjuangan, Nasdem juga ada kok. Bahwa kemudian Nasdem menyangkal, itu urusan lain. Tapi ada kan kader Nasdem di situ? Ada. Apakah resmi atas nama partai fraksi? Juga tidak. Tapi membiarkan. Biarkanlah sudah Mahkamah Konstitusi berjalan tanpa mantan presiden bersurat-surat. Karena yang bersurat itu bukan orang lain, tapi mantan presiden. Itu menurut saya cukup punya pengaruh, walaupun saya tidak yakin segampang itu Mahkamah Konstitusi digoyangkan. Dan kedua, jangan melebar ke Harun Masiku, kemana-mana. Nanti kita cerita panjang lebar, bahaya jangan. Yang persidangan berjalan di Mahkamah Konstitusi, persoalan ini hampir minim liputan begitulah. Jadi memang minim sekali memang. Kami kawal Bang, yang terakhir bahkan ketika Arteria Dahlan, kemudian dari DPR datang ke MK, semuanya kami liput. Nah, itu makanya ini bagian dari kepedulian lah ini. Kenapa kemudian Pak SB menulis surat itu kemarin dari Yogyakarta? Jadi ini persoalannya di mana sebenarnya, saya bingung. Kan kalau kita lihat arah berpikirnya, kenapa SB harus menulis surat dari Jogja bicara seperti ini? Lalu jangan jelaskan karena kemarin tuh ini sudah masuk perkara, sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi, bla 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 bla, tapi minim liputan. Lalu teman-teman TV One katakan kita ngeliput kok. Nah, karena minim liputan itulah kemudian SBY tulis surat. Jadi sebenarnya problemnya apa? Persoalannya kalau misalnya banyak liputan di MK, SBY tidak bicara, kira-kira begitu. Yang ingin disampaikan itu tafsir, bro. Bukan tafsir, kan gua mengikuti alur logika dan alur kronologi lu tadi gitu loh. Artinya bahwa lebih baik untuk mencegah kegaduhan begini, liputlah apapun itu sebanyak-banyaknya agar SB tidak nulis surat lagi. Yang repot kan kalau kemudian media tidak meliput, SB tulis surat, kita tertuduh. Media tidak liput, SB tulis surat, kita kemudian dianggap apa segala macam gitu loh. Bukan. Tertuju kepada Legal satu partai. standingnya di Oke. situ warga negara Indonesia. Ya. Kalau bicara partai, 8 partai termasuk Nasdem, posisi kami itu adalah terbuka sama seperti sekarang. Teman-teman PDIP tertutup. Nah, kalau memang dia sedang berperkara, biarin aja berperkara di Mahkamah Konstitusi, nggak perlu bikin surat lagi. Nanti ada surat pertama, surat kedua, berjilid-jilid, nanti terakhir bikin buku, jadi buku berikutnya kan. Jangan, nggak perlu surat-suratan, menuduh apa segala macam, nggak perlu. Tiba-tiba berkembang jadi Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa? Jadi kemana-mana. Lalu kalau kita bilang salah satu ketua partai yang ditangkap KPK, ya Demokrat. Ini bukan soal Demokrat atau PDIP begitu. Ini soal kita bersama begitu. Makanya Pak SB tidak menuduh siapapun di situ, apalagi partai. Nggak ada. Ya. Ini kan cara kita mengatur bangsa kita ini. Kita kan bagian dari itu toh. Jadi ini tidak dalam posisi menyalahkan siapapun. Nggak perlu menunjukkan ke segala macam. Kita juga ada bingung. Itu surat buat siapa sih? Jangan dia iseng-iseng aja bikin surat gitu loh. Artinya ini kan lebih rumit lagi. Jadi surat tanpa Adian ini nggak masuk ke substantif, ini nyinyir terus dia. Nggak nyinyir dia. tuh. Gue menjelaskan apa yang gue sampaikan. Jadi Penjelasannya ini. buat siapa Bang? Penjelasannya kan ini surat tanpa tujuan. Ini lebih rumit lagi. Ini surat tanpa tujuan, ya sudah nggak apa-apa lah. Mungkin karena kepanikan Kalau menjelang tanpa pemilu. Kita tanyakan saja. Surat SBY kena sentil Adian. Penjelasan Johnson terpapahkan. Ini bagian dari mengingatkan begini, ini tahapan sudah jalan. Kita meminta kepada Mahkamah Konstitusi begitu. Jikapun itu berlaku di pemilu berikutnya lah. Jangan di tengah jalan begini. Kan Demokrat ini ribut. Tuh yang ngusulkan Demokrat diputuskan dengan Demokrat. Itu dilakukan 4 bulan sebelum pemilu. Sementara ini yang menggugat ini sekarang itu masih setahun lebih kemarin. Jadi ketika SBY mempertanyakan apa urgensinya, kenapa dulu 2008 pertanyaan yang sama tidak keluar dari dia? Kenapa sekarang dia mempertanyakan? Ini kan aneh.